Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nuwardina Mentari dengan NIM 2370121109. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular, di mana nanti akan menjelaskan anatomi dari jantung atau bahasa latinnya core, dan juga menjelaskan sedikit mengenai pembuluh darah dan juga peredaran darah dari jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, di sini ada pertama ada gambar jantung atau core, di mana seperti yang kita lihat jantung itu bentuknya seperti konus, jadi dia mengkerucut ke bagian bawah. Jadi di bagian bawah itu puncaknya ya. Di sini ada bagian apex cordisnya, dan di bagian atas itu ada basis cordisnya. Nah, pada bagian basis cordis pada jantung itu ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, di sini ada pembuluh darah arteri yang merah ini yang nomor 10, ini ada pembuluh darah aorta. Jadi pembuluh darah aorta itu adalah pembuluh darah arteri yang terbesar. Lalu di sini yang nomor 17 ini adalah pembuluh darah arteri pulmonalis atau truncus pulmonalis. Jadi kenapa warnanya biru sedangkan ini merah? Karena memang ini pembuluh darah arteri namun kandungannya itu berbeda. Jadi pada arteri pulmonalis itu merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Nah, sini yang nomor 21 ini ada namanya vena cava superior. Jadi nanti darah dari seluruh tubuh itu ketika dia dialirkan menuju atrium nanti ada namanya atrium dextra itu melalui vena cava superior. Nah, selanjutnya juga di sini kita bisa lihat ya, yang ini namanya auricula. Jadi ada auricula dextra dan auricula sinistra. Selanjutnya kita bisa lihat bagian posteriornya. Tadi bagian anterior atau depannya, sekarang bagian posteriornya. Nah, bagian posteriornya itu tadi kan ada yang namanya arteri pulmonalis atau truncus pulmonalis. Nah, dia akan bercabang lagi di sini menjadi arteri pulmonalis sinistra dan arteri pulmonalis dextra yang nantinya dia akan menuju ke paru-paru. Nah, yang di bagian bawah ini itu yang berwarna merah ini adalah vena pulmonalis ya. Jadi vena yang membawa oksigen gitu. Makanya dia warnanya merah. Dan di sini ini bagian dari posterior jantung. Nah, selanjutnya ini kalau saya lebih jelasnya tadi ya, ini perpanjangan dari arteri pulmonalis ini ke arteri pulmonalis sinistra dan arteri pulmonalis dextra. Dan ini vena pulmonalis. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa jantung yaitu terdiri dari 4 ruangannya. Jadi ada yang namanya atrium dextra, atrium kanan, lalu ada ventriculus dextra, lalu ada atrium sinistra dan ventriculus sinistra. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian yang dextra terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada atrium dextra. Nah, ketika darah itu dia berasal, jadi darah itu dia bisa berasal dari vena cava superior, bisa vena cava inferior, atau bisa dari lubang di sini namanya ostium sinus coronary. Nah, darah itu kan bisa dialirkan ke atrium dextra. Nah, setelah dia dipompa lagi ke ventriculus dextra, nah di sini ada yang namanya katup atau valva. Namanya valva tricuspidalis. Kenapa dinamakan tricuspidalis? Karena di sini kuspid. Jadi kuspidnya itu memang ada 3. Jadi kuspid itu kan daun katup ya. Jadi di sini ada 3, yang di bagian anterior, bagian dextra, bagian kanan, dan di dekat dengan septum dari jantung. Nah, lalu di katupnya ini ada yang serabut-serabut ini namanya chorda tendineae. Nah, chorda tendineae ini dia kan melekat pada muskulus yang ada di ventriculus dextra, namanya musculus papillaris. Nah, tujuannya apa? Tujuan adanya katup, terus ada chorda tendineae, ada musculus papillaris, itu tujuannya supaya ketika darah itu nanti dipompa dari ventriculus dextra, ketika dia dipompa, misalnya dia dipompa ke pulmo atau misalnya dipompa ke seluruh tubuh oleh ventriculus sinistra itu juga, karena kan di sini ada 2 katup ya. Jadi katup itu fungsinya supaya darah itu saat dipompa oleh si ventricle dia tidak balik lagi ke atrium, atau si katupnya ini tidak lagi naik ke atas sehingga darah itu naik ke atas. Jadi supaya darah tidak balik lagi ke atrium. Nah, itulah tujuan dari adanya katup di sini. Nah, selanjutnya juga
pada bagian ventriculus dextra di sini ada yang namanya trabecula carnai, itu berupa anyaman-anyaman, namun di sini tidak terlalu jelas kelihatannya. Jadi itu tambahan saja. Selain dari ada musculus capillaris juga. Nah, pada bagian atrium dextra itu ada yang namanya musculus pectinati ya. Di sini kalau tadi kan dalam keadaan terbuka, nah ini nanti penutupnya itu, penutup torsonya itu, ini ada musculus pectinati ya, kelihatan di musculus pectinati ini. Nah, selanjutnya tadi ketika misal darah itu akan dialirkan dari ventriculus itu dipompa ke trunkus pulmonalis melalui namanya valva juga katup yang namanya katup semilunar pulmonalis. Nah, di sini ada tiga juga bagiannya, yang di sini anterior, ada dextra, dan juga ada yang sinistra. Nah, setelah itu kita lanjut, kita fokus ke yang bagian kiri sekarang, bagian sinistra. Sama dia, di sini ada atrium sinistra, lalu ada ventriculus sinistra juga, dan ada katup juga yang namanya katup bicuspidales, karena dia di sini ada dua ya, bicuspidales yang namanya bicuspidales, dan ada chorda terinea juga, ada musculus capillaris sama juga di ventriculus sinistra, dan di sini ada katup juga, namanya katup semilunar aorta. Nanti dia akan menembus ke aorta. Dan di sini tadi kan ada anterior, dextra sama sinistra. Nah, kalau di sini ada posterior, dextra sama sinistra. Nanti ini akan menembus ke aorta, kemudian aorta itu sendiri, lalu nanti akan menuju ke seluruh tubuh. Namun nanti untuk peredaran darahnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, tambahannya lagi, jadi nanti pembatas antara ventriculus dextra dan ventriculus sinistra itu ada namanya septum ya. Septum namanya septum interventricularis. Nah, kalau misalnya di antara atrium dextra dan atrium sinistra juga ada septum atau pembatas namanya septum interatrial. Jadi itu saja untuk jantung. Tambahannya di sini ada sulcus namanya ya. Jadi di sini pada bagian anterior ada namanya sulcus interventricularis anterior, dan pada bagian posterior di bagian sini itu ada sulcus interventricularis posterior. Jadi yang ini anterior, yang ini posterior. Dan nanti di sini ketika kita ikuti lurus ini, nanti ada namanya incisura. Jadi incisura apicis cordis. Lalu ada apex cordis juga. Namun di sini tidak terlalu kelihatan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi atau pembuluh darah dari yang ada di jantung. Dan di sini ada sedikit video yang bisa dijelaskan. Namun di sini mungkin akan menggunakan videonya dari YouTube, jadi dibuka dari YouTube dari sini. Jadi ini suaranya di. Nah, di sini jantung ya. Ketika kita lihat kan ada pembuluh darahnya ya. Jadi untuk menutrisi jantung itu juga, dan juga nanti untuk mengedarkan darah itu. Nah, ketika dia dibuka, ada yang namanya aorta kan. Aorta ini dia punya percabangan. Cabang pertamanya itu namanya arteri koronaria. Jadi ada arteri koronaria dextra yang di sini, yang pada mouse ini, dan ada arteri koronaria sinistra. Nah, ini dextra. Selanjutnya nanti yang ini sinistra. Ini adalah cabang pertama dari aorta. Oke, kita percepat ya. Nah, sebenarnya tadi kan ada yang namanya arteri koronaria sinistra. Nah, dia di sini akan menembus tembusannya itu di sini. Nanti dia akan bercabang-cabang lagi. Ya. Nah, ini akan bercabang-cabang di sulcus interventricularis anterior menjadi rasmus interventricularis anterior, dan nanti dia akan mengelilingi jantung itu lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini namanya yang ditunjuk. Nah, ini namanya rasmus interventricularis, rasmus circumflexa. Jadi yang melingkar itu rasmus circumflexa.
Lalu ada yang dia ke tepi, yang ke tepi ini namanya maaf, di sini. Nah, di sini di bagian posterior itu kan ada yang menepi. Nah, yang menepi ini namanya rasmus marginalis. Nah, ini yang menepi ini rasmus marginalis. Nah, selanjutnya tadi yang sinistra, yang dextra juga sama. Yang dextra itu akan menembus di sini, lalu nanti menjadi rasmus circumflexa, lalu yang menepi ini rasmus marginalis, dan nanti yang di bagian posterior itu namanya rasmus interventricularis posterior. Itu untuk arteri ya. Jadi untuk arteri dari jantung itu dia sifatnya semakin dia ke bawah dia akan semakin kecil. Jadi ada yang namanya infak myokard. Nah, itu ketika terjadi penyumbatan pada misal dia terjadi penyumbatan di sini. Nah, di sini. Nah, dia akan terjadi penyumbatan, maka dia bisa terjadi infak myokard ya, karena ada sumbatan dan tidak ada vaskularisasi. Jadi terjadi infak myokard. Oke, sekarang kita lanjut ke vena ya, kita percepat. Nah, ini penjelasan venanya. Jadi di sini vena dia dari dia awal juga sama dari sulcus interventricularis anterior. Nah, di sini ada namanya vena cordis magna yang terbesar. Lalu di bagian sini ada namanya vena cordis parva. Tapi di sini tidak kelihatan ya, dia akan terus dia ke sulcus coronary. Lalu yang pada bagian bawah di sini ada namanya vena cordis media. Nah, yang di bagian sini itu namanya yang di dekat yang di ventriculus sinistra ini itu namanya vena posterior ventriculis sinistra. Nah, yang ada juga sebenarnya yang dari atrium sinistra, tapi di sini tidak kelihatan, itu namanya vena obliqua atriis sinistri. Jadi dia di sini juga dari sulcus interventricularis anterior. Lalu di sini ada vena cordis magna, lalu ada vena cordis parva juga tadi yang di posteriornya. Ini magna, parva, terus media ada yang ini juga ada yang vena posterior ventriculis sinistra dan ada vena obliqua atriis sinistri. Tapi tidak kelihatan yang dari atrium sinistra. Itu saja untuk vaskularisasi. Sekarang kita lanjut ke peredaran darahnya lagi sedikit. Lanjut ke sistem peredaran darahnya sekarang ya, bagaimana jantung itu dia memompa darah ya dari jantung ke tubuh ke jantung lagi. Nah, di sini kita mulai ya dari atrium dextra. Nah, darah yang mengalir dari atrium dextra itu kan datang dari seluruh tubuh. Itu bisa melalui vena cava superior, bisa melalui vena cava inferior, dan bisa melalui lubang tadi atau ostium sinus coronary. Jadi itu tergantungnya dari, kalau misalnya dia dari tubuh bagian atas itu maka dia akan ke vena cava superior. Tapi kalau bagian bawah dia akan ke vena cava inferior. Sedangkan kalau yang dari jantung itu sendiri dia akan melalui ostium sinus coronary. Nah, darah tersebut itu kaya akan CO2. Nah, lalu akan dipompa oleh si atrium menuju ke ventriculus dextra dan melalui katup yang namanya katup tricus spinalis. Nah, setelah itu si ventriculus dextra ini dia akan memompa lagi ke yang namanya truncus pulmonalis atau arteri pulmonalis. Nah, nanti arteri pulmonalis ini dia akan bercabang, ada yang ke dextra dan sinistra. Seperti karena pulmo kita itu kan ada yang dextra dan sinistra. Nah, nanti dia akan ke pulmo, ke paru-paru itu mengalami proses yang namanya difusi atau pertukaran gas dari darah yang kaya akan CO2 menjadi O2 di alveolus tentunya. Nah, ketika darah itu sudah diproses di sana dan dia difusi, nah maka darah itu akan melalui vena pulmonalis. Jadi ini vena pulmonalis yang tidak kelihatan ya di bagian belakang tadi. Nah, vena pulmonalis dia akan menuju ke atrium sinistra. Nah, atrium sinistra dia akan memompa darah lagi ke ventriculus sinistra melalui katup namanya katup bifurcalis atau katup mitralis namanya. Nah, dari ventriculus sinistra ini
darah akan dialirkan menuju katup di sini, katup semilunaris aorta namanya. Tidak kelihatan ya, jadi dari sebelah sini ada katup semilunaris aorta. Nanti akan menuju aorta. Selanjutnya aorta ini dia sebenarnya ini kan aorta yang naik, berarti aorta ascendens. Nah, aorta ini akan ada arcus aorta namanya. Dia akan dibagi lagi jadi 3 cabang ya. Ada truncus brachiocephalicus, ada arteri carotis communis sinistra, dan ada arteri subclavia sinistra. Ada juga aorta descendens ya. Jadi aorta ini nanti dia akan turun dan menuju ke misalnya ke aorta thoracalis atau ke aorta thoracalis, lalu ke aorta abdominalis. Nah, terus dia ke bagian-bagian tubuh lainnya untuk diedarkan darahnya. Nah, selanjutnya ketika sudah diedarkan, sudah mendapatkan nutrisi atau oksigen, selanjutnya dia akan balik lagi ke atrium dextra. Itu bisa kalau dari bawah dia melalui vena cava inferior, kalau dari atas dia melalui superior. Nah, begitu terus nanti atrium dextra ini akan memompa darah lagi ke ventriculus dextra ini. Selanjutnya akan terus dia dipompa ke truncus pulmonalis, lalu ke paru-paru, dan seterusnya begitu siklusnya terjadi di dalam tubuh kita. Itu namanya sirkulasi, dan itu diatur oleh sistem kardiovaskular dalam tubuh kita ya. Jadi ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah itu sendiri. Jadi ketiga komponen itu memang saling berperan dalam mengedarkan oksigen, mengedarkan nutrisi, dan menjaga keseimbangan atau homeostasis dalam tubuh kita. Baik, jadi tambahan informasinya mungkin di sini ada anatomi yang bisa dilihat, anatomi jantungnya, bagian-bagiannya bisa dilihat juga di sini, dan ini juga ada. Nah, selanjutnya bisa di scan, ini ada referensinya, dan juga ada buku anatomi bisa di scan untuk informasi lebih lanjutnya. Dan sekian saja dari saya karena sudah menjelaskan juga tadi, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi.